home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to Pengujian air, densitas air. 1. Tujuan percobaan. Untuk menentukan densitas air pada pengujian ini, benda uji mengikuti standar SNI 7974/2013 tentang spesifikasi air pencampuran dalam produksi beton semen hidraulis. Alat dan bahan. A. Piknometer 10 ml. B. Termometer. C. Timbangan ketelitian 0,1 gram. D. Wadah. E. Air PDAM dan spiritus. Teori. Densitas adalah suatu besaran yang didapat dari perbandingan massa dibagi dengan satuan volume. Densitas juga dikenal sebagai massa jenis dan umumnya dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kubik, gram per sentimeter kubik, ataupun pound per cubic foot. Seperti yang telah dituliskan, densitas memiliki besaran dan satuan untuk menentukan densitas suatu zat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu volume serta massa dari zat yang hendak kita cari densitasnya. Pelaksanaan. Bersihkan piknometer dengan air PDAM dan tuangkan air PDAM ke dalam wadah. Bersihkan piknometer kembali dengan spiritus dan tuangkan spiritus ke dalam wadah yang sebelumnya berisi air PDAM. Letakkan piknometer terbalik di atas sehelai kain. Pastikan piknometer dalam keadaan bersih dan kering, lalu timbang piknometer dalam keadaan kosong. Ukur suhu air PDAM dengan termometer dan tunggu sampai suhu air stabil. Isi piknometer penuh dengan air PDAM, pastikan piknometer terisi dengan baik. Tutup piknometer dan keringkan bagian yang meluap menggunakan tisu. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam piknometer, sehingga seluruh bagian piknometer terisi dengan air PDAM, lalu timbang piknometer yang berisi air PDAM. Pengujian air, menentukan suhu air. 1. Tujuan percobaan. Untuk mengetahui suhu pada air menggunakan termometer. Pengujian ini mengacu pada SNI 066989232005 tentang cara uji suhu dengan termometer. Alat dan bahan. A. Gelas kimia 250 ml yang berisi air PDAM. B. Termometer. Teori. Suhu air yang digunakan dalam pencampuran beton dapat mempengaruhi waktu pengerasan beton. Semakin tinggi suhu air, semakin cepat reaksi hidrasi beton yang dapat mempercepat pengerasan beton. Sebaliknya, suhu air yang rendah dapat memperlambat proses ini. Selain itu, suhu air juga dapat mempengaruhi kekuatan akhir beton. Pemanasan yang terlalu cepat atau terlalu tinggi dapat mengakibatkan kehilangan kekuatan beton. Oleh karena itu, pengujian suhu air penting untuk memahami dan mengontrol waktu pengerasan beton. Pelaksanaan. Siapkan gelas kimia untuk menampung air, kemudian tuangkan air PDAM hingga berkisar 250 ml. Celupkan termometer ke dalam benda uji air dan pastikan termometer terendam dalam air tanpa menyentuh dinding gelas kimia. Biarkan selama 2 hingga 5 menit sampai termometer menunjukkan nilai yang stabil. Catat pembacaan suhu termometer tanpa mengangkat termometer dari air. Pengujian air, pengujian kadar organik air. Tujuan, untuk mengetahui kadar organik yang terlarut di dalam air untuk campuran. Alat dan bahan. Gelas kimia 250 ml, TDS meter, air PDAM. Teori, kadar organik yang tinggi dalam air dapat mengganggu proses pengikatan dan pengerasan semen dalam campuran beton dan mengakibatkan penurunan kekuatan beton, peningkatan porositas, dan retakan. Pelaksanaan. Masukkan air ke gelas kimia sebanyak 250 ml. Masukkan TDS meter. Pengujian air, menentukan pH air. 1. Tujuan percobaan.
Untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan yang terkandung pada air menggunakan kertas lakmus. Alat dan bahan. A. Gelas kimia 250 ml yang berisi air PDAM. B. Kertas lakmus. Teori. pH air yang sesuai untuk pencampuran beton sebaiknya berada dalam rentang 6 hingga 8. pH di luar rentang ini dapat mempengaruhi proses pengerasan beton dan kualitas akhirnya. Pelaksanaan. Siapkan gelas kimia untuk menampung air, kemudian tuangkan air PDAM hingga berkisar 250 ml. Memasukkan sebagian kertas lakmus ke dalam air, lalu tunggu dan diamkan beberapa detik. Periksa perubahan warna pada kertas lakmus, lalu sesuaikan dengan skala pH pada kotak indikator. Pengujian kadar air pada agregat halus. Pada pengujian ini mengacu pada SNI 19712011 tentang cara uji agregat dengan pengeringan. Adapun tujuannya yaitu untuk menentukan kadar air yang terkandung dalam agregat halus. Kadar air agregat halus adalah perbandingan antara berat air yang terkandung agregat dengan berat agregat dalam keadaan kering. Jumlah kandungan air di dalam agregat perlu diketahui karena akan mempengaruhi air yang diperlukan dalam pencampuran pembentukan beton. Alat dan bahan yang digunakan adalah wadah, timbangan, dan oven. Adapun prosedur percobaannya yaitu timbang wajan tanpa benda uji, timbang bahan dengan keadaan timbangan 0, keringkan benda uji dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius kurang lebih 5 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Terakhir, timbang berat wadah dan benda uji yang sudah dikeringkan di oven. Agregat halus, berat jenis dan daya serap air agregat halus. Tujuan percobaan untuk menentukan berat jenis dan persentase berat air yang dapat diserap agregat halus yang dihitung terhadap berat kering agregat. Pengujian ini mengacu pada SNI 1970-2016. Alat dan bahan. Agregat halus, timbangan dan wadah, kerucut terpancung, piknometer 500 ml. Teori. Berat jenis agregat merupakan perbandingan berat sejumlah volume agregat tanpa mengandung rongga udara terhadap berat air dan volume yang sama. Prosedur percobaan. Timbang wadah, timbang agregat halus. Masukkan agregat halus ke dalam kerucut terpancung 1/3 sebanyak 3 kali sambil diketuk. Angkat secara vertikal. Hasil pengangkatan. Masukkan agregat halus ke dalam piknometer, lalu tambahkan air. Kocok piknometer. Rendam selama 24 jam. Timbang piknometer. Tuang benda uji ke dalam wadah. Isi piknometer dengan air. Timbang piknometer dan air. Timbang piknometer. Setelah pengujian selesai, jangan lupa untuk membersihkan alat praktikum. Agregat halus, kadar organik agregat halus. Tujuan percobaan untuk menentukan kadar organik yang terkandung di dalam agregat halus dan apakah layak atau tidaknya untuk dipakai dalam campuran beton. Alat dan bahan. Plat organik, NaOH 3%. Agregat halus, gelas ukur.
Teori, jika agregat campuran beton mengandung bahan-bahan organik, akan mengakibatkan proses hidrasi terganggu, sehingga dapat mengurangi kekuatan beton. Oleh karena itu, agregat halus, pasir, harus diperiksa kandungan organiknya. Prosedur percobaan. Masukkan agregat halus ke dalam gelas ukur. Tambahkan NaOH ke dalam gelas ukur. Kocok gelas ukur. Hasil pengocokan. Diamkan beberapa saat. Bandingkan dengan plat organik. Hasil nomor 3. Setelah pengujian selesai, jangan lupa untuk membersihkan alat praktikum yang sudah digunakan. Agregat halus. Menentukan berat isi agregat halus. Tujuan percobaan untuk mengetahui berat volume atau berat isi dari agregat halus. Alat dan bahan. Timbangan. Alat penakar silinder 10 liter. Batang penumbuk. Teori. Berat volume agregat ditinjau dalam dua keadaan, yaitu berat volume gembur dan berat volume padat. Berat volume gembur merupakan perbandingan berat agregat sebanyak isi literan dengan volume literan. Pelaksanaan. Timbang alat penakar silinder. Kondisi gembur. Isi penuh penakar. Ratakan permukaan agregat. Timbang. Kondisi padat. Isi penuh penakar. Isi penakar dengan agregat dalam 3 tahap, 1/3, 2/3, dan penuh. Padatkan untuk setiap lapisan dengan cara diketuk. Ratakan permukaan agregat. Timbang. Agregat halus. Kadar lumpur agregat halus. Tujuan percobaan. Pada pengujian ini mengacu pada SNI 0341421996 tentang metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Alat dan bahan. Agregat halus, wadah, timbangan, oven. Teori. Kadar lumpur agregat halus menurut SNI 0341421996 ini mengacu pada presentase massa lumpur dalam agregat halus. Presentase ini diukur dengan mengambil sampel agregat halus, mencucinya hingga bersih, dan kemudian mengukur berat lumpur yang tersisa setelah proses pencucian. Prosedur percobaan. Timbang wadah kosong. Timbang agregat halus sebanyak 500 gram. Tambahkan air. Cuci agregat halus. Saring agregat menggunakan saringan nomor 200 dan nomor 16. Setelah
Setelah air bilasan bersih, masukkan kembali agregat yang tertahan di saringan. Masukkan agregat halus yang sudah dicuci ke dalam oven. Diamkan di oven selama 24 jam. Angkat dari oven lalu timbang agregat dalam keadaan kering oven. Setelah pengujian selesai, jangan lupa untuk membersihkan alat partikel yang sudah digunakan. Analisis saringan pada agregat halus. Tujuan percobaan. Pengujian ini merujuk pada SNI 0319681990 tentang metode pengujian analisis saringan agregat halus dan kasar. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu timbangan, 1 set saringan, mesin pengguncang saringan, oven, wadah atau talam, dan alat lain-lainnya. Prosedur percobaannya yaitu benda uji dikeringkan dalam oven hingga berat tetap. Timbang agregat halus sebanyak 500 gram dan menempatkannya dalam 1 set saringan. Benda uji disaring dengan menggunakan shape shaker dengan pengujian selama 15. Agregat kasar. 1. Menentukan kadar air agregat kasar. 1. Tujuan percobaan untuk menentukan kadar air yang terkandung pada agregat kasar. 2. Alat dan bahan. A. Wadah. B. Timbangan digital ketelitian 0,01 gram. C. Oven. D. Agregat kasar kurang lebih 2500 gram. 3. Teori. Kandungan atau kadar air agregat adalah banyaknya air yang terdapat dalam agregat tersebut, baik pasir maupun batu, dalam satuan berat dibandingkan dengan berat keseluruhan dari agregat. Dengan diketahui air pada agregat, air campuran beton dapat disesuaikan agar faktor air semen diambil konstan. 4. Pelaksanaan. A. Berat wadah ditimbang. B. Masukkan benda uji ke dalam wadah dan timbang beratnya. C. Keringkan benda uji dalam oven dengan suhu 110 derajat lebih kurang 5 derajat Celcius sampai berat tetap lebih kurang 24 jam. D. Timbang berat pan dan benda uji kering oven. Agregat kasar. 2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar. 1. Tujuan untuk menentukan berat jenis dan persentase berat air yang dapat diserap agregat kasar, dihitung terhadap berat kering agregat. 2. Alat dan bahan. A. Wadah. B. Timbangan besar kapasitas 100 kg. C. Oven. D. Keranjang besi. E. Perendam khusus. F. Lap atau kain penyerap. G. Agregat kasar. 3. Teori. Penyerapan agregat kasar dilakukan dengan cara penimbangan di luar dan di dalam air. Berat benda uji akan lebih ringan ketika ditimbang di dalam air daripada ditimbang di udara. 4. Pelaksanaan. A. Cuci benda uji untuk menghilangkan debu dan bahan-bahan lain yang melekat pada permukaan agregat kasar dengan cara merendam agregat di dalam air selama 24 jam. B. Keluarkan benda uji dari rendaman air, dilap dengan kain penyerap sampai selaput air pada permukaan agregat hilang. C. Timbang berat keranjang. D. Timbang berat benda uji dalam keadaan jenuh kering permukaan atau SSD sebanyak 5.000 gram. E. Masukkan keranjang kosong ke dalam bak perendam dan timbang kembali berat keranjang dalam air sampai berat tetap. F. Masukkan agregat atau benda uji dan bak perendam, diamkan. G. Kemudian masukkan ke dalam oven kurang lebih 24 jam dengan suhu kurang lebih 110 derajat. Agregat dan keranjang ditimbang untuk mendapatkan berat keringnya. Agregat kasar. Menentukan berat isi agregat kasar. 1. Tujuan untuk mengetahui berat isi dari agregat kasar dan agregat halus. 2. Alat dan bahan. A. Timbangan besar kapasitas 100 kg. B. Wadah. C. Batang tumbukan atau tongkat pemadat 1 pieces.
D. Agregat kasar dalam kondisi SSD. 3. Teori. Berat volume gembur merupakan perbandingan berat agregat sebanyak isi literan dengan volume literan. Berat volume padat adalah perbandingan berat agregat sebanyak isi literan dalam keadaan padat dengan volume literan. 4. Pelaksanaan. A. Timbang wadah. B. Agregat dimasukkan dalam wadah sampai penuh, kemudian diratakan, setelah itu beratnya ditimbang untuk mendapatkan berat dalam keadaan gembur. C. Agregat dikeluarkan. D. Wadah tadi diisi kembali dengan agregat sebanyak 3 lapisan, masing-masing lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali. E. Agregat diratakan dan ditimbang beratnya dalam kondisi padat. Pengujian kadar lumpur pada agregat kasar. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan persentase kadar lumpur yang terkandung dalam agregat kasar yang bertujuan untuk menentukan apakah agregat tersebut baik atau tidak untuk digunakan dalam campuran beton. Tanah liat dan lumpur yang sering terdapat pada agregat mungkin berbentuk gumpalan atau lapisan yang menutupi lapisan butiran agregat. Tanah liat dan lumpur pada permukaan butiran agregat akan mengurangi kekuatan ikatan antara pasta semen dan agregat. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini yaitu wadah, timbangan, open, dan saringan nomor 200.075. Prosedur percobaannya yaitu timbang wadah, benda uji, timbang bahan dengan keadaan timbangan 0. Cuci benda uji dalam wadah berisi air bersih, lalu keringkan benda uji dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius kurang lebih 5 derajat Celcius. Analisis saringan pada agregat kasar. Tujuan percobaan. Pengujian ini merujuk pada SNI 0319681990 tentang metode pengujian analisis saringan agregat halus dan kasar. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu timbangan, 1 set saringan, mesin pengguncang saringan, oven, wadah atau talam, dan alat lain-lainnya. Prosedur percobaannya yaitu benda uji dikeringkan dalam oven hingga berat tetap. Timbang agregat kasar sebanyak 2.500 gram dan menempatkannya dalam 1 set saringan yang telah disusun. Benda uji disaring dengan menggunakan shape shaker dengan pengujian selama 15 menit. Uji keausan pada agregat kasar. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan keausan dengan perbandingan antara berat bahan aus terhadap berat semula dalam persen. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu mesin abrasi Los Angeles, oven dengan pengaturan temperatur hingga 110 derajat Celcius kurang lebih 5 derajat Celcius, wadah untuk mengisi agregat, timbangan dengan ketelitian 0,1, saringan nomor 12, 1,70, dan lainnya, bola-bola baja dengan diameter rata-rata 4,68 cm dan berat masing-masing antara 390 gram sampai dengan 445 gram. Adapun prosedur percobaannya yaitu cuci bersih agregat dari pasir, keringkan agregat pada temperatur 110 derajat Celcius kurang lebih 5 derajat Celcius sampai berat tetap. Pisahkan agregat ke dalam praksi-praksi yang dikehendaki dengan penyaringan. Gabungkan kembali praksi-praksi sesuai grading yang dikehendaki. Buka penutup Los Angeles. Masukkan benda uji dan bola baja ke dalam mesin abrasi Los Angeles. Mesin dioperasikan dengan kecepatan 30 rpm sampai dengan 33 rpm. Jumlah putaran bervariasi sesuai dengan grading. Gradasi A, gradasi B. Setelah pemutaran selesai, keluarkan benda uji dari mesin dan saring dengan saringan nomor 12, 1,70. Pengujian semen. Pengujian berat jenis semen. Tujuan, untuk menentukan takaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan atau sebuah proyek dan dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kekekalan semen. Alat dan bahan. A. Botol lekal Tieler. B. Timbangan. C. Minyak tanah. D. Wadah. E. Termometer.
F. Semen PCC. Teori. Portland Composite Cement merupakan bahan pengikat hidrolis yang mengeras jika bercampur dengan air. Hasil penggilingan bersama-sama tarakan semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Pelaksanaan. Masukkan minyak tanah ke dalam botol Le Chatelier. Masukkan botol Le Chatelier dan termometer ke dalam wadah berisi air. Timbang semen hingga 64 gram. Keluarkan botol Le Chatelier dari wadah dan masukkan semen. Putar botol secara perlahan. Masukkan kembali botol Le Chatelier dan termometer ke dalam wadah berisi air. Baca skala botol Le Chatelier. Semen, berat isi. Tujuan percobaannya yaitu untuk menentukan berat isi semen dalam kondisi padat dan gembur. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu silinder 10 liter, alat pengetuk, timbangan, batang penusuk, sekop, dan semen. Teori. Berat volume semen ditinjau dalam dua keadaan, yaitu kondisi gembur dan padat. Berat volume literan, berat volume padat adalah perbandingan berat semen sebanyak isi literan dalam keadaan padat dengan volume literan. Volume semen padat adalah hasil pemadatan standar dalam keadaan kering absorb. Adapun prosedur percobaan pada berat isi gembur yaitu menuangkan semen ke dalam tabung baja sampai penuh. Pasir yang dituangkan ke dalam tabung kemudian ditimbang. Prosedur percobaan pada berat isi padat. Tuangkan semen ke dalam tabung baja sebanyak 1/3 dari tabung baja tersebut. Padatkan semen dengan cara diketuk dengan alat pengetuk sebanyak 25 kali. Masukkan kembali semen 2/3 lalu diketuk sebanyak 25 kali. Dan masukkan kembali semen 3/3 lalu ketuk sebanyak 25 kali. Ratakan semen pada penakar silinder, lalu timbang semen yang sudah diratakan. Pengujian semen. Pengujian konsistensi normal. Tujuan percobaan ini adalah 1. Menentukan kehalusan semen Portland. 2. Menjelaskan cara pelaksanaan pengujian kehalusan semen Portland. 3. Menentukan waktu yang diperlukan semen untuk mengeras. Alat dan bahan terdiri dari semen Portland, cetakan benda uji, gelas ukur dan air, alat perata, stopwatch, mangkuk dan sendok, serta alat pikat. Kehalusan semen Portland merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi antara partikel semen dengan air. Dengan semakin halus butiran semen Portland, maka reaksi hidrasi semen akan semakin cepat, karena hidrasi dimulai dari permukaan butir. Pelaksanaan, siapkan benda uji semen Portland masing-masing beratnya 600 gram serta air sebanyak 168 gram masing-masing untuk 2 kali pengujian, 160 gram, 152 gram, dan 144 gram. Tuang 168 ml air suling ke dalam mangkuk pengaduk, kemudian masukkan secara perlahan benda uji sebanyak 600 gram. Biarkan kedua bahan itu dalam mangkuk pengaduk selama 30 detik. Aduk kedua bahan tadi selama 30 detik. Hentikan pengadukan selama 15 detik. Sementara itu, bersihkan pasta yang menempel pada dinding mangkuk. Aduklah kembali pasta selama 60 detik. Buatlah bola dari pasta dengan menggunakan tangan, lalu lemparkan 6 kali dari tangan kiri ke kanan dan sebaliknya dengan jarak lemparan 15 cm. Masukkan bola pasta ke cetakan sampai terisi penuh dan ratakan kelebihan pasta pada dasar cincin dengan sekali gerakan telapak tangan. Letakkan dasar cincin pada plat kaca, ratakan permukaan atasnya dengan sekali gerakan sendok perata dalam posisi miring. Letakkan cetakan pada benda uji yang terisi pasta pada alat pikat, lalu sentuhkan ujung batang pikat pada bagian tengah permukaan pasta dan kencangkan posisi batang pikat.
Letakkan pembaca skala pada 0 dan segera lepaskan batang pikat sehingga menembus permukaan pasta. Setelah 30 detik, catat besarnya penetrasi batang pikat. Ulangi langkah 2-9 sekurang-kurangnya 3 kali dan setiap kali dengan menggunakan benda uji dan kadar air yang berlainan. Untuk percobaan pertama menggunakan air sebanyak 78 ml. Hitung besarnya nilai konsistensi untuk setiap percobaan. Pengujian semen, waktu ikat awal semen. Tujuan percobaan ini adalah 1. Menjelaskan prosedur pengujian waktu ikat awal semen, 2. Melaksanakan pengujian waktu ikat awal semen, 3. Menentukan persentase air yang dibutuhkan untuk mencapai waktu pengikatan awal semen, 4. Mengomparasi data pengujian terhadap standar pengujian. Alat dan bahan terdiri dari mangkuk dan sendok, alat pikat, gelas ukur dan air, semen Portland, sendok perata, stopwatch, dan alat pikat. Waktu ikat semen adalah waktu yang dibutuhkan semen untuk mengeras, terhitung mulai bereaksi dengan air dan menjadi pasta semen hingga pasta semen cukup kaku untuk menahan tekanan. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan waktu ikat awal dan waktu ikat akhir. Pelaksanaan, tentukan dan siapkan volume air yang diperlukan untuk mencapai konsistensi normal sesuai cara yang berlaku. Tuangkan air suling ke mangkuk pengaduk, kemudian mengasukkan secara perlahan benda uji sebanyak 300 gram. Biarkan kedua bahan itu dalam mangkuk pengaduk selama 30 detik. Lalu aduk kedua bahan selama 30 detik. Hentikan pengadukan selama 15 detik, sementara itu bersihkan pasta yang menempel pada dinding mangkuk pengaduk. Aduklah kembali pasta selama 60 detik. Buatlah bola dari pasta dengan menggunakan tangan, lalu lemparkan 6 kali dari tangan kiri ke kanan dan sebaliknya dengan jarak lemparan 15 cm. Masukkan bola pasta ke cetakan benda uji sampai terisi penuh dan ratakan kelebihan pasta pada dasar cincin dengan sekali gerakan telapak tangan. Letakkan dasar cincin pada pelat kaca, ratakan permukaan atasnya dengan sekali gerakan sendok perata dalam posisi miring. Letakkan cetakan benda uji yang terisi pasta pada alat pikat, lalu sentuhkan ujung batang pikat pada bagian tengah permukaan pasta dan kencangkan posisi batang pikat. Letakkan pembaca skala pada 0 dan segera lepaskan batang pikat sehingga menembus permukaan pasta. Setelah 30 detik, catat besarnya penetrasi batang pikat. Ulangi pekerjaan setiap 15 menit untuk titik-titik lain yang berbeda pada permukaan benda uji. Jarak titik-titik pengujian adalah 6,5 mm dan letaknya minimum 9,5 mm dari tepi cetakan benda uji. Setiap kali percobaan penetrasi akan dilakukan, jarum pikat harus dibersihkan. Selama percobaan penetrasi dilakukan, jarum pikat selalu dalam kondisi lurus dan bebas dari getaran. Waktu ikat awal ditentukan ketika penetrasi jarum pikat mencapai 25 mm dari permukaan atas pasta. Waktu ikat akhir ditentukan setelah penetrasi mencapai 0 mm. Pengujian semen. Uji kehalusan semen. Tujuan percobaan ini adalah 1. Menentukan kehalusan semen Portland menggunakan saringan nomor 12 dan 20. 2. Menjelaskan cara pelaksanaan pengujian kehalusan semen Portland. 3. Mempergunakan alat pengujian dengan terampil. Alat dan bahan terdiri dari semen Portland, timbangan, dan kuas, saringan nomor 12, nomor 20, dan pen. Kehalusan semen Portland adalah suatu faktor penting yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi antara partikel semen dengan air. Dengan semakin halus butiran semen Portland, maka reaksi hidrasi semen akan semakin cepat, karena hidrasi dimulai dari permukaan butir. Pelaksanaan: susun saringan dengan nomor 12, nomor 20, dan pen. Masukkan benda uji seberat 100 gram ke dalam saringan. Tutup saringan dan goyang saringan dengan tangan dengan interval 125 goyangan per menit selama 3-4 menit.
Putar saringan 90 derajat, kemudian goyangkan kembali selama 5 menit. Bersihkan semen yang tertahan di saringan nomor 12 dengan kuas hingga tidak ada semen yang tersisa. Lepaskan saringan nomor 12 dan lanjut menyaring semen dengan saringan nomor 20. Gunakan kuas untuk membantu menyaring. Timbang semen yang tidak lolos saringan nomor 20 dan catat hasil timbangannya. Pengujian kuat tekan beton. Tujuan, uji kuat tekan beton selalu dilakukan agar kita bisa tahu apakah kekuatan beton sesuai dengan kebutuhan struktur bangunan yang direncanakan. Alat dan bahan: 1 kompor gas, 2 oli, 3 palu, 4 sendok, 5 gas, 6 belerang, 7 keping. Teori, kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Pelaksanaan: cairkan belerang menggunakan kompor gas. Tuangkan belerang yang sudah mencair ke dalam keping. Letakkan cetakan beton di atas keping, lalu isi pinggiran keping dengan belerang. Setelah belerang mengeras, ketuk keping dengan palu sambil menggoyangkan beton untuk melepaskan beton dari keping. Timbang beton yang sudah di keping. Letakkan beton pada mesin uji kuat tekan. Kemudian hidupkan mesin lalu catatlah kuat tekan pada beton. Setelah pengujian selesai, jangan lupa untuk membersihkan alat praktikum yang sudah digunakan. Because it's something that is so, it's on my mind, I guess it goes